Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak warga jemaat Gereja Kristen Jawa Mejasem. Puji syukur kepada Tuhan bila sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan hari ini mari bersama-sama kita akan mengawali kebaktian minggu hari ini. Kita mengadakan di rumah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali kebaktian minggu hari ini. Kita dasari dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Hanya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Kita berdoa. Saat pagi hari yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami, itulah saat yang indah kami bersamamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan berkenan membangunkan kami dari masa istirahat dengan kesegaran, kekuatan, dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Semua itu kami yakini sebagai bagian dari berkat-Mu yang hadir atas kami di sepanjang hari ini. Allah kami yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur kami kepadamu ketika pagi hari ini bersama-sama kami umat-Mu berhimpun di rumah kami bersama dengan keluarga untuk mengadakan kebaktian minggu hari ini. Bapa, kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami
Kami mengundang Tuhan berkenan memberkati kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan kami menyerahkan ya Allah seutuhnya ibadah kami dari awal sampai dengan akhir hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan seutuhnya doa kami ini. Kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan, ketika kami berbakti kepadamu, kami rindu akan sapaan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berfirman atas kami semua siap untuk menerimanya. Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mengerti dengan baik apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan sabda-Mu, Tuhan pun berkenan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu,
jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca dari Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah meminjam barang-barang dari teman, saudara atau tetangga kita. Entah itu buku bacaan, entah itu kendaraan ataupun barang rumah tangga yang lainnya. Kita pasti pernah meminjam dari teman, saudara atau tetangga kita. Nah, ketika kita meminjam, tentu kita akan berhati-hati supaya barang yang dipinjam saat dikembalikan itu tetap dalam kondisi baik, tetap dalam kondisi bersih, sehingga sang pemilik merasa senang ketika barang itu kembali kondisinya tetap baik dan tetap bersih. Sebaliknya, tentu sang pemilik barang akan merasa kecewa bila kondisi barang miliknya yang dipinjam ketika kembali itu dalam kondisi kotor bahkan rusak. Demikian pula halnya dengan keselamatan Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak. Keselamatan. Manusia termasuk kita itu telah menerima keselamatan dari Tuhan sebagai sebuah anugerah. Seperti ilustrasi di atas, keselamatan sebagai anugerah itu bukan barang pinjaman, tapi sebuah anugerah, sebuah pemberian yang cuma-cuma diberikan Tuhan kepada kita. Dan mampukah ketika kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan di dalam hidup kita, mampukah kita merawat keselamatan sebagai sebuah anugerah? Hal ini tampak sangat jelas Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak ketika kita belajar dari bangsa Israel. Saat bangsa Israel waktu itu akan keluar dari perbudakan Mesir. Kita bisa membaca nanti di Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Saat itu Tuhan memerintahkan bangsa Israel bersiap-siap dengan makan Paskah, serta diperintahkan untuk mengoleskan darah anak domba pada kedua tiang dan ambang atas pintu rumah mereka. Dan tujuan pengolesan darah anak domba itu dengan tujuan Allah melewati rumah yang ada tandanya, yaitu rumah orang Israel, dan anak-anak sulung mereka tetap hidup. Sebaliknya, anak-anak sulung orang Israel anak-anak sulung orang Mesir akan menerima kematian. Nah, sekalipun orang Israel diminta melakukan sesuatu, Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak, sesungguhnya Allah sendiri sudah berkarya menyelamatkan mereka. Bukan mereka yang berinisiatif untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, apalagi mengatur Tuhan supaya Tuhan memiliki cara dalam menyelamatkan mereka. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun kita tahu bahwa sekalipun telah keluar dari tanah Mesir nantinya, bangsa Israel tetap harus melalui pergumulan dan perjuangan sebelum benar-benar tiba di tanah perjanjian. Tiba di tanah perjanjian dan mereka hidup dengan tentram. Dan hal itu menunjukkan bahwa ada tindakan yang memang harus mereka lakukan supaya hadiah, supaya anugerah keselamatan, supaya anugerah pembebasan itu tidak lepas tapi justru terawat dengan baik. Hal inilah yang oleh pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa edisi tahun 2005 disebut sebagai sebuah perjalanan keselamatan. Seseorang yang telah selamat
itu tetap harus merawat dan memelihara keselamatan supaya mereka mencapai kesempurnaan keselamatan dalam persekutuan Bapa di surga. Seperti halnya bangsa Israel, ketika nanti mereka tiba di tanah perjanjian, mereka diminta tetap memelihara keselamatan sebagai sebuah anugerah. Demikian pula kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan pun diminta oleh Tuhan untuk tetap merawat dan memelihara anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak, kita belajar dari Tuhan Yesus yang memberikan contoh nasihat bagi kita bagaimana sebenarnya harus memelihara keselamatan. Dalam Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20 kita membaca tentang nasihat Yesus kepada jemaat untuk menegur saudaranya ketika melakukan sebuah kesalahan. Teguran itu tentu dilakukan harus dengan semangat pemulihan, dengan semangat perdamaian, bukan untuk menghukum, bahkan mempermalukan orang yang sudah berbuat kesalahan. Di sini peran persekutuan sangat besar dalam hal tegur menegur ini, dan juga dalam segala hal berkaitan dalam hal pemeliharaan keselamatan. Seseorang tidak akan bisa menerima teguran dari saudaranya jika tidak ada kerendahan hati dalam dirinya menerima teguran. Seseorang tidak bisa menegur dengan semangat pemulihan jika tidak ada kasih yang mendasari, yang melingkupi. Yang ada ingin menghukum. Seseorang tidak akan peduli akan kesalahan saudaranya kalau tidak menyadari bahwa dalam persekutuanlah jemaat itu saling memelihara satu sama lain dalam menyongsong datangnya kesempurnaan keselamatan. Sehingga dalam perjalanan keselamatan sungguh-sungguh dapat memelihara keselamatan dengan baik sampai mencapai kesempurnaan keselamatan. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa kini sebenarnya kita menghadapi tantangan yang sama. Perjalanan keselamatan tidak kita jalani sendiri. Memang kita masing-masing bertanggung jawab atas pemeliharaan keselamatan yang telah kita terima secara pribadi sebagai orang percaya. Namun pada saat yang sama sebagai saudara seiman, kita saling bertanggung jawab untuk mendukung dalam memelihara keselamatan itu. Teguran menjadi hal yang sangat penting. Dan teguran sama sekali bukan sebagai sebuah penghukuman. Teguran dalam kerangka memelihara keselamatan. Nah, sebagai manusia biasa kita tentu cenderung berbuat salah. Teguran dari saudara seiman akan sangat menolong untuk menyadari kesalahan dan berbalik dari kesalahan dan tetap memelihara keselamatan yang sudah kita raih. Kerendahan hati dan kasih menjadi hal yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita berbicara mengenai teguran. Janganlah kita menganggap diri sebagai orang yang paling benar, sehingga tidak mau ditegur dan sebaliknya menegur dengan cara yang tidak sopan. Dan hendaknya dengan rendah hati dan mengakui dan justru berterima kasih ketika ada yang menegur karena kesalahan yang sudah kita lakukan. Berterima kasih karena saudara seiman kita pun bertanggung jawab akan keselamatan yang sudah kita raih. Hendaknya dengan rendah hati kita menyadari bahwa pada saat yang sama kita juga bisa melakukan kesalahan. Sehingga ketika mendengar ada teguran, tidak dengan semangat menjelek-jelekkan atau mempermalukan orang yang melakukan kesalahan. Jangan sampai kita merasa diri, Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak, jangan menganggap diri sebagai hakim yang menghukum, dan kita tidak sedang berupaya memulihkan orang yang sudah melakukan kesalahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas keselamatan yang sudah kita terima sebagai sebuah anugerah.
bersama-sama mari kita merawat, kita memelihara keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan pada kita. Dan dengan rendah hati, dengan penuh kasih, mari kita menegur satu sama lain seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu untuk merawat dan memelihara keselamatan. Tuhan memberkati. Amin. sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pengajaran-Mu melalui Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Mengajar kami untuk kami saling menjaga keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan. Ketika kami melakukan sebuah kesalahan dan ada teguran yang datang kepada kami, biarlah kami melihat itu sebagai sebuah cinta kasih-Mu melalui sesama kami. Di situ pasti ada cinta kasih, dalam teguran pasti ada sebuah kerendahan hati,
Allah, mampukanlah kami untuk kami dapat saling menjaga dan saling merawat keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Allah, kiranya cinta kasih-Mu boleh semakin menguatkan kami melalui sesama kami untuk kami saling menjaga keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Sampai pada akhirnya ketika kesempurnaan keselamatan Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Allah, kami juga meyakini akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bagi kami anak-anak-Mu jemaat Tuhan di GKJ Mejasem, setiap pribadi kami Tuhan yang berkenan memelihara. Kiranya ya Bapa, Tuhan memberkati kami dalam seluruh aktivitas kami sehari-hari. Satu pekan telah kami lewati, Tuhan memberkati dan semuanya telah kami laksanakan dengan baik. Kiranya melalui aktivitas hidup kami sehari-hari, kami boleh memuliakan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Allah atas anugerah kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dengan kesehatan yang Tuhan berikan, memungkinkan kami dapat memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami sehari-hari. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur pula atas kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan pun senantiasa memberkati, ketika ada di antara kami Tuhan yang menderita sakit, Tuhan berkenan memberikan kesembuhan kembali. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini merayakan hari ulang tahun. Terima kasih atas anugerah-Mu, bertambahnya usia 1 tahun lagi. Kiranya panjang umur, berkat kesehatan dan kelimpahan berkat dalam kehidupannya Tuhan senantiasa anugerahkan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seutuhnya kehidupan anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di sini hanya dalam pemeliharaan tangan kasih-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga mengingat untuk kehidupan gereja-Mu, GKJ Mejasem, gereja milik Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memelihara kehidupan gereja-Mu. Jadikan kami Tuhan sebagai saksi-saksi-Mu melalui setiap karya nyata yang kami lakukan. Bapa, kami bersyukur bila hari ini kami boleh mengadakan kebaktian minggu, meskipun kami harus dan masih melakukannya dari rumah bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan ini menjadi karya kecil keluarga kami, karya kecil gereja kami untuk turut hadir di tengah bangsa kami yang sampai saat ini masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Berkati Tuhan setiap karya kami, kiranya kami boleh terus hadir di tengah bangsa kami. Meskipun apa yang kami lakukan terlihat tidak berarti, tapi biarlah dalam berkat-Mu yang tidak berarti menjadi berkat bagi bangsa dan sesama kami. Terkhusus kami berdoa untuk bangsa kami ya Allah yang sampai saat ini masih berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 yang masih terjadi ini. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan memulihkan bangsa kami, dan kami yakin dan percaya kuasa-Mu tetap hadir dan bekerja. Berkati bangsa kami supaya pulih dan pandemi ini segera berakhir, penularan tidak semakin meluas, dan kami meyakini bangsa kami akan segera Tuhan pulihkan. Berkati pemimpin kami Tuhan, pemerintah kami, bersama dengan seluruh komponen bangsa yang lain, khususnya tenaga medis yang sampai saat ini berjuang. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, kiranya Allah yang hadir dan memberkati. Kami percaya biarlah semua itu menjadi sarana yang Tuhan pakai, Engkau berkenan memulihkan bangsa kami. Ya Allah, kami juga mengingat untuk sesama kami yang terpapar COVID-19 dalam seluruh perawatan yang mereka terima, kiranya Tuhan menganugerahkan kesembuhan kembali.
Demikian pula Tuhan, ketika kami menyadari bahwa pandemi ini memunculkan dampak yang lain seperti sosial ekonomi, kami memohon kepadamu ya Allah, ketika kami semua dan seluruh sesama kami terdampak, Tuhan yang akan memelihara, mencukupi dan memberkati hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu hari ini. Dan inilah doa kami naikkan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan atas dosa kami, atas pelanggaran kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita akan memperbaharui keyakinan iman kita. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menaikkan syukur kita melalui persembahan. Mari kita himpun persembahan kita dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 302. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita membawa persembahan di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih,
Kami bersyukur atas berkat-Mu dalam keluarga kami, dan hari ini kami telah menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Berkati persembahan kami ini Bapa, supaya dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Bersyukur atas kehadiran Tuhan dengan seluruh berkat-Mu di tengah keluarga kami. Kami juga memohon penyertaan dan berkat-Mu dalam aktivitas kami di minggu ini. Kiranya dalam berkat Allah, kami dapat melakukan aktivitas dengan baik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri kebaktian minggu hari ini. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemar menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.